Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 edisi kali ini. Tahun baru 2021 sudah di depan mata, tapi malam pergantian tahun kali ini tidak bisa dirayakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah dan Polri sepakat tidak ada kerumunan dalam malam pergantian tahun 2021. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana banyak keluarga sudah merencanakan liburan akhir tahun dengan mengunjungi tempat-tempat favorit bersama keluarga. Pada tahun ini, khususnya pada malam penutupan tahun, Gubernur bersama Polda Kaltim sudah sepakat tidak ada kerumunan karena berpotensi menjadi klaster penularan virus corona. Dari 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, kondisinya masih menunjukkan penularan virus yang mengkhawatirkan. Kota-kota itu adalah Samarinda dan Kutai Kartanegara yang masih tergolong paling gawat. Disusul Kutai Timur, Balikpapan, Bontang, dan Berau. Nyaris tak ada lagi kabupaten dan kota aman dari penularan virus di Kalimantan Timur. Untuk pengamanan tahun baru Pak, seperti apa? Kita pasti amankan. Kalau tahun baru kan ini kan agenda nasional, agenda tahunan ya. Kita akan melaksanakan operasi lilin biasanya. Operasi lilin dalam rangka menghadapi pengamanan Natal dan tahun baru. Itu kalau kemungkinan biasanya ini kan Pak ya, seperti yang terjadi tahun-tahun, pasti ada kerumunan di tepian. Ya, ini kan Pak Gubernur dan mengeluarkan edaran tuh nggak ada kerumunan. Kalau bisa tempat-tempat hiburan itu juga tidak menggunakan kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan kumpulnya massa. Nah, surat edaran itu aja dilaksanakan. Nah, kita ikut mendisiplinkan itu. Berarti langsung ada pembubaran Pak ya? Pembubaran ya, kalau sudah mengumpul. Angka penularan virus corona di Kaltim menurut rilis tanggal 7 Desember dari Satgas COVID-19 menyebutkan kumulatif se-Kaltim yang pernah terinfeksi virus sudah mencapai 21.107 orang. Kemudian sebanyak 17.933 sembuh dan jumlah pasien positif meninggal dunia 611 orang. Saat ini kasus aktif yang masih menunggu proses penyembuhan ada 2.563 pasien. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Sejumlah harapan muncul agar Partai Amanat Nasional Kalimantan Timur di bawah Nahkoda Baru Sigit Wibowo membawa arah baru pada masa jabatan 5 tahun ke depan. Agenda-agenda politik menuju pemilu 2024 dipersiapkan, terutama menyiapkan infrastruktur partai hingga tingkat RT. Musyawarah Wilayah DPW PAN Kaltim sudah selesai digelar setelah 4 formatur ditambah 1 unsur DPP PAN mengadakan rapat. Akhirnya salah satu anggota formatur, Sigit Wibowo, terpilih menahkodai partai berlambang matahari terbit itu. Sigit Wibowo kelahiran Balikpapan 4 September 1977. Aktivis yang lama berkecimpung di non-government organization itu saat ini duduk menjadi wakil ketua DPRD Kaltim dari daerah pemilihan Balikpapan. Ya, tentu saja kami berharap pengurus baru bisa senantiasa meningkatkan solidaritasnya sesama kader, kemudian kepeduliannya kepada masyarakat sebagaimana apa yang disampaikan oleh ketua umum tadi, agar teman-teman menempatkan bahwa berpolitik itu adalah untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Jadi mudah-mudahan itu dipegang teguh sehingga semua kader bisa berpolitik melalui Partai Amanat Nasional dengan baik, tanpa melupakan amanah masyarakat, amanah rakyat, gitu ya. Baik yang duduk di legislatif maupun yang menjadi pengurus partai di semua tingkatan. Partai Amanat Nasional menempatkan 5 wakilnya di DPRD Kaltim sehingga berhak atas 1 kursi pimpinan. Partai ini pernah juga berjaya mengirim wakilnya ke DPR RI yakni Muhammad Yasin Kara pada periode tahun 2004 hingga 2009. Sigit Wibowo diharapkan mampu mengulang sukses menempatkan wakil PAN pada pemilu 2024. Dengan terpilihnya Pak Sigit ini harapannya seperti apa? Yang pertama ya kita ucapkan selamat atas terpilihnya
saudaraku Sigit Wibowo ST. Insya Allah kalau tidak ada arahan pemerintah dia akan menjadi ketua DPD Kaltim. Yang jelas harapan-harapan kami sebagai kader maupun sebagai pengurus sekaligus sebagai anggota DPRD Provinsi Kaltim agar supaya konsolidasi ditingkatkan. Untuk infrastruktur partai itu sangat dibutuhkan di masa-masa mendatang. Harap agar supaya itu pertama konsolidasi. Dia ketua terpilih ini harus lebih banyak turun ke lapangan, melihat perkembangan apa yang terjadi. Tim Kaltim TV melaporkan. Inilah kondisi Kalimantan Timur selama 9 bulan dilanda pandemi COVID-19. Meski tempat-tempat perbelanjaan masih terlihat ramai, sesungguhnya pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten dan kota Kalimantan Timur mengalami pelemahan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan Kaltim pada triwulan ketiga 2020 mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,39%. Kondisi ini masih baik dibanding situasi nasional yang mengalami minus sehingga masuk ke resesi ekonomi. Pandemi COVID-19 telah membuat semua sektor usaha terpuruk, kecuali usaha di bidang kesehatan dan komunikasi yang naik, sedangkan pengusaha lain sampai harus menutup usahanya karena tidak sanggup membayar gaji karyawan. Pedagang di pasar ikut terpukul. Mereka berjualan agar usahanya tidak sampai mati, karena kalau sampai tutup akan sulit untuk bangkit kembali. Sejak Maret pertama kali diumumkan ada pasien virus corona di Kaltim, usaha-usaha mereka langsung terjun bebas. Begitulah situasi yang terjadi. Pemerintah pusat hingga provinsi dan kabupaten kota harus berjuang keras keluar dari kemelut ekonomi yang terpuruk. Ditambah lagi munculnya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat, sehingga Pemprov Kaltim dan kabupaten kota juga harus merefocusing anggarannya bahkan sampai 40%. APBD Kaltim tahun 2020 yang semula dicanangkan dalam peraturan daerah sebesar 12,29 triliun, akhirnya meleset tersisa menjadi 10,38 triliun. Ini masih dalam situasi yang baik sehingga walau ada pandemi COVID-19, masih banyak ditemui proyek-proyek pembangunan berjalan. Tim Kaltim TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Kejari Balikpapan mencium adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Pelabuhan Peti Kemas Balikpapan. Sebanyak 12 saksi telah dimintai keterangan. Dugaan tindak pidana korupsi yang terendus Kejari Balikpapan berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang. Praktik ini juga diperkirakan telah berlangsung sejak 2018 lalu. Kasipitsus Kejari Balikpapan Oktario Hutapea mengatakan pihaknya telah memanggil 12 orang saksi yang diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang berupa pemberian izin pelabuhan atau jeti batubara di kawasan Pelabuhan Peti Kemas dari PT Karyangau Kaltim Terpadu atau KKT kepada PT KC Berkah Alam atau KBA. Penyalahgunaan wewenang yang dimaksud yakni adanya aktivitas bongkar muat batubara yang dilakukan. Hal ini merupakan aktivitas di luar kewenangan yang diberikan sebagai terminal peti kemas.
Bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kasipicus bahwa penyalahgunaan wewenang ini pertama bahwa terminal Kaltim Karyangau Terminal ini perizinannya khusus diberikan oleh Menteri Perhubungan khusus untuk terminal peti kemas, ya. Namun pada pelaksanaannya ini digunakan juga untuk bongkar muat curah padat batu bara, ya. Dan dalam pelaksanaannya ini ditunjuklah PT KBA atau Kaltim KC Berkah Alam, ya, di mana dalam proses pelaksanaannya ini banyak hal yang tidak dipenuhi tahapan-tahapannya, ya, tahapan-tahapan ketentuan seperti perundang-undangan maupun peraturan menteri, ya kan, seperti cara-cara untuk penunjukan tarif dan sebagainya, di mana pada pelaksanaan ini sangat-sangat menguntungkan PT KC Berkah Alam ini dan potensi keuangan negara yang harusnya masuk ke negara, dalam hal ini Pelindo 4, di mana anak perusahaannya adalah KKT, itu sangat-sangat minim sekali, ya kan, dan diduga ini menguntungkan pihak ketiga ini, kira-kira seperti itu, ya kan. Nah, stakeholdernya di sini dalam prosesnya tentu ada peran daripada KSOP kelas 1 Balikpapan, ya kan, seperti itu. Nah, nanti di sini mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan fokus untuk mengkerucut sehingga nanti siapa yang paling bertanggung jawab di sini akan kita segera tindak lanjuti, ya kan, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Mungkin seperti itu. Pihak Kejari berkomitmen mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang ini dalam waktu dekat. Pihaknya juga telah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan untuk segera menetapkan status tersangka. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Sudah 9 bulan virus corona menyebar di masyarakat Kalimantan Timur, selama itu pula terjadi banyak perubahan dalam dinamika kehidupan. Anak-anak tidak lagi pergi ke sekolah, perkantoran ditutup, dan dunia usaha yang terpuruk. Warga Kaltim masih mengingat inilah momen pertama diumumkannya ada warga Kalimantan Timur terinfeksi virus corona. Tepatnya Rabu malam 18 Maret di depan kantor Gubernur Jalan Gajah Mada, Samarinda. Gubernur Kaltim Isra Nur didampingi sejumlah pejabat, termasuk Wali Kota Samarinda Syahri Jaang, mengumumkan adanya pasien pertama virus corona di daerahnya. Saat itu Indonesia sudah mulai mencekam. Gencarnya pemberitaan media di berbagai penjuru dunia, terutama dari kota Wuhan, Tiongkok yang menjadi kota pertama datangnya virus, membuat semua negara menyusun kembali strategi pertahanannya, terutama dari serangan virus yang semula dijuluki nama virus Wuhan ini. Di Kalimantan Timur, sejak ada pasien pertama, Gubernur langsung menyatakan situasi KLB atau kejadian luar biasa. Mengikuti protokol KLB dibentuk juga Satuan Tugas Penanganan dan Percepatan Penyembuhan COVID-19. Dari tingkat pusat sampai provinsi dan kabupaten kota berada di bawah satu komando Satgas COVID-19. Pasien pertama virus corona adalah seorang perempuan yang mengakui baru melakukan perjalanan mengikuti sebuah seminar di Bogor. Setelah pulang ke Samarinda, dia menerima kabar rekannya peserta seminar dari Solo meninggal dunia karena terinfeksi virus corona. Akhirnya semua peserta seminar di tracing dan satu di antaranya di kota Samarinda dinyatakan positif. Kabar itu sangat mengejutkan sekaligus mengguncang warga Kaltim karena ancaman tertular sudah dekat di lingkungan kita. Pemerintah terlihat panik, masyarakat saling mencurigai.
Antara kabupaten dan kota saling menutup daerahnya, bahkan antar kampung tingkat rukun tetangga. Pemprov Kaltim juga berjuang keras mengabarkan berita-berita update penanganan virus corona. Setiap sore setelah secara nasional diumumkan perkembangan virus corona secara nasional di Kota Samarinda, melalui juru bicara Satgas Virus Corona Kaltim, diumumkan beberapa pertambahan pasien positif, pasien sembuh hingga pasien meninggal dunia. Semua bergerak, Wali Kota Samarinda juga mengantisipasi adanya penolakan warga terhadap jenazah yang tertular virus corona. Pemerintah Kota Samarinda akhirnya secara cepat menyediakan lahan pemakaman di Desa Serayu Tanah Merah, Lempake, Samarinda Utara. Inilah pemakaman khusus bagi pasien virus corona yang meninggal dunia. 9 bulan berlalu, kini total yang tercatat terinfeksi virus corona di Kalimantan Timur sampai 28 Desember 2020 ada 26.078 orang dengan jumlah pasien positif yang sembuh 21.974 orang. Jumlah pasien positif meninggal dunia 727 orang dan kasus aktif masih 3.377 pasien. Tim Kaltim TV melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Musim liburan Natal dan Tahun Baru tidak semua instansi libur panjang, contohnya adalah tim Basarnas. Selama masa libur, pasukan para penolong kecelakaan laut, darat, dan udara ini malah harus siap siaga. Apel siaga SAR khusus Natal dan Tahun Baru digelar Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan. Sebanyak 70 personel rescue disiagakan bersama peralatan SAR. Fokus patroli dan monitoring tim SAR adalah perairan Selat Makassar, Samarinda, dan perairan Kutai Timur. Tim SAR dengan sebutan Tim SAR Siaga Khusus Nataru itu bergerak sejak 18 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021. Tantangan terbesar saat ini adalah cuaca yang tidak mendukung melakukan perjalanan laut dan darat. Baik, selamat pagi, salam sehat. Kaitan dengan pelaksanaan siaga SAR khusus Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, kami Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, khususnya Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan, dalam hal ini untuk mendukung pelaksanaan siaga, kami menggerakkan baik personil maupun alut yang kami miliki. Untuk jumlah personil yang kami libatkan kurang lebih sekitar 70 orang, dan alut yang ada, baik itu yang ada di kantor SAR, di pos SAR maupun di unit serta KN dan rescue boat. Untuk pelaksanaan siaga SAR khusus ini, waktu yang dilaksanakan kurang lebih sekitar 18 hari dari mulai hari ini tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021. Selain apel bersama, tim SAR Siaga Khusus Nataru melakukan koordinasi dengan tim yang berada di Kutai Timur dan Samarinda. Karena selama masa pandemi COVID-19 semua tempat wisata harus ditutup, maka diharapkan kepada masyarakat untuk tidak mengisi acara Tahun Baru di tempat-tempat wisata. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu.
dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan ulang. Buru-buru banget. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat tahun baru 2021 dan selalu patuhi protokol kesehatan.